Genap 74 tahun usia negara kita tercinta, Republik Indonesia. Dalam ukuran sejarah, 74 jelas bukanlah tempo yang singkat. Sepanjang perjalanannya, ada banyak peristiwa sejarah yang terjadi, namun negara kita masih kokoh berdiri. Proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 adalah peristiwa revolusioner. Proklamasi telah menyudahi kolonialisasi yang membelenggu negeri ini selama ratusan tahun. Yang perlu dicatat dan dibanggakan, kemerdekaan Indonesia adalah hasil perjuangan, bukan pemberian atau hadiah dari penjajah maupun pihak lain. Di balik peristiwa kemerdekaan yang umum diketahui, ada beberapa fakta sejarah yang terkadang luput dari cerita sejarah. Pertama, saat upacara proklamasi kemerdekaan, Soekarno diketahui sedang diserang penyakit malaria. Meski saat itu tengah bulan Ramadan, karena sedang sakit, Soekarno tidak dapat berpuasa. Kedua, upacara proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945 berlangsung sangat sederhana, tidak ada protokol resmi. Suwirjo, wakil wali kota Jakarta saat itu, dan Dr. Muwardi ditunjuk sebagai panitia. Ketiga, lapangan Ikada awalnya direncanakan akan menjadi tempat proklamasi kemerdekaan. Namun Soekarno menolak rencana itu. Soekarno berpendapat proklamasi kemerdekaan yang dilakukan Dan pemirsa, kita akan langsung menuju ke Istana Merdeka di mana Presiden Joko Widodo sudah tiba di istana dan kita akan lihat bagaimana situasinya sekarang di sana. Kita lihat Presiden Joko Widodo sudah tiba di Istana Merdeka dan menarik, ini ada anaknya dan juga cucunya dari Presiden Joko Widodo. Dan Bapak Presiden Jokowi juga tidak ketinggalan mengenakan pakaian daerah. Kita lihat ini juga Agus Harimurti Yudhoyono juga baru saja tiba beserta istri di istana. Bapak Jokowi mengenakan pakaian adat yang berbeda ya dari tahun lalu Dari tahun ya. lalu, betul sekali. Menggandeng cucunya Jan Etes yang setia mendampingi kakeknya ya. Iya. Yang juga menggunakan pakaian daerah. Betul. Itu juga menarik. Kita lihat di perayaan Hari Kemerdekaan ini suasana sangat cair. Meskipun Agus Harimurti Yudhoyono berbeda koalisi dengan Presiden Jokowi, namun dalam layar kaca ini terlihat suasana sangat cair, bertegur sapa, saling senyum, menyapa satu sama lain. Kita lihat Presiden Jokowi menggandeng cucunya Jan Etes dan didampingi oleh putra sulungnya, Gibran Raka Buming Raka.
Tapi yang paling penting sejak awal memang harus dibangun, dibentuk yang namanya karakter. Oleh sebab itu dipekerti menjadi sesuatu yang sangat penting sekali. Yang berkaitan dengan etika, yang berkaitan dengan disiplin, yang berkaitan dengan tanggung jawab, yang berkaitan dengan budaya kerja keras, yang berkaitan dengan kemandirian, ini harus dibangun sejak awal. Dan pada tahapan menengah, kita harus menyiapkan skill masa kini dan skill masa depan. Yang penting sekali. Oleh sebab itu harus jelas sekarang. Kalau anak sudah masuk ke pendidikan menengah, apakah mengambil kejuruan, apakah yang bidang keilmuan, mulai harus kita tata secara baik. Dan kalau sudah di perguruan tinggi, sudah saya sampaikan target kita adalah mereka bisa berkompetisi di regional maupun global untuk yang di universitas. Jadi step-stepnya itu harus jelas dan harus ada. Ya. Pak Jokowi, Iya Bapak, mau kasih kejutan Pak. Ibu kota baru Pak. Apa Pak? Ibu kota di mana sih Pak? Rahasia Pak. Thank you brother, thank you. Udah. Yakin? Udah Pak. Sudah ganti-ganti pernah Aceh, Sumatera Barat, pernah juga Kalimantan Selatan, pernah Sunda, pernah Jawa, Betawi, kemudian ke sana Bali, Sasak, Bugis pernah. Ya memang kekayaan banyak budaya, pakaian adat ini memang ribuan, jumlahnya ribuan. Dan nanti sampai ke Maluku, Papua semuanya nanti. Bagian. Semuanya akan kita angkat. Ya. Mas Etes. Ini kenal Anda. Namanya Syarif. Ya. Ya. Mas Etes. Ya. Mas Etes. Sabar. Sabar dulu. Gebuk aja palanya, gebuk. Timpuk.
Dan itulah dia tadi penampilan dari tarian massal Selaras Tihar Likurai Belu. Sebuah pertunjukan ritual Likurai dan aspek lain yang begitu indah yang mendukung. Pertunjukan ini adalah perjalanan panjang Likurai dari masa ke masa untuk tetap mempertahankan, menjaga, dan meneruskan ke generasi sekarang. Sebuah interpretasi perayaan ritual Likurai agar tetap hidup sepanjang masa, persembahan generasi timur Indonesia. Dan masih ada lagi Penampilan lalu dari Upacara penetapan Komandan Kompi Paskibraka memasuki tempat upacara. Siap! Siap! Gerak! Kepada Inspektur Upacara. Gerak! Gerak! Tegak! Gerak! Lapor upacara penetapan Komandan Kompi Paskibraka, tim pengibar dan penurunan Sang Merah Putih. Siap, dimulai. Penunjukan dan penetapan Komandan Kompi Paskibraka serta cadangan rangka upacara peringatan Hari Ulang Tahun ke-74 Kemerdekaan Republik Indonesia selaku Ketua Sub Bidang Upacara dan Paskibraka, menimbang dan seterusnya. Dan sebagai cadangan adalah Kapten Teknik Didit Hendro S. Prastio dan Kompi Paskibraka pada upacara penurunan Sang Merah Putih Garda Pradiryo 1. Jabatan Pasi 3 Unit 7 Ferdi Dagio, Sarjana Ilmu Kepolisian. Sebagai tim pasukan pengibar Sang Merah Putih. Penyerahan pedang oleh Inspektur. Penerimaan pedang telah dilaksanakan. Laporan selesai. Kembali ke tempat. Balik kanan. Gerak. Haluan kiri maju. Dalam. Istirahat. Ini adalah video penetapan Paskibraka yang dilakukan tadi pukul 7 waktu Indonesia Barat. Nantinya Paskibra ini akan bertugas di Istana Negara
di Istana Merdeka pukul 10 waktu Indonesia Barat. Penetapan Paskibraka ini dilakukan setelah anggota Paskibra melewati berbagai seleksi dan dipilih 2 orang setiap provinsi, kemudian dilatih untuk menjadi pengibar bendera pusaka tanggal 17 Agustus 2019 hari ini. Yaitu upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia dan penurunan Sang Merah Putih tanggal 17 Agustus 2019. Laporan Komandan Upacara. Kepada Inspektur Upacara. Hormat! Gerak! Upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai. Bubarkan.